Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, saya mengajak kita semua boleh berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan kasih pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu berjalan ini. Kami percaya penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kehidupan setiap kami, menyertai setiap kehidupan umat Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi seluruh jemaat Tuhan. Mereka mengambil bagian di dalam ibadah mereka di rumah masing-masing. Ada pengurapan Tuhan yang turun atas mereka. Sehingga melewat ibadah ini mereka boleh tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir dalam tuntunan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama naikkan pujian. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti soraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
Angkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dalam hadirat-Mu. Supaya Tuhan selalu turun tangan untuk setiap kami. Biar Engkau saja yang layak terima pujian. Engkau saja yang layak terima hormat. Engkau saja yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih dahsyat lagi katakan, sebab Kau
ada Tuhan yang seperti Engkau. Sebab itu kami mau percaya lebih dahsyat lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua bilang, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan lebih dahsyat, haleluya. Haleluya. Ku pandang wajahmu,
Terima kasih Tuhan. Kami mau terus pegang firman Tuhan. Karena hanya itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami umat-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. GBI Asia Afrika Bandung. Kita ketemu lagi. Saya masih ingat terakhir saya dengan kalian, kita bawa pesan masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi kita orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Waktu itu kita buka tentang perjanjian dengan Abraham menjadi perjanjian dengan kita. Yang disebut dengan Abrahamic Covenant. Itu benar sekali. Nah, sejak itu sampai hari ini saya pikir perubahan akan terus ada memang. Tapi maksud saya, wow, nggak ada yang bisa tahu kapan COVID ini berhenti. Nah, saudara, kita tidak mau fokus di goncangan-goncangan itu, tapi kita mau fokus kembali lagi pada perjanjian Tuhan itu. Ya, saya memperlebar dia pesan yang lalu, dan kita masuk sekarang bahwa ini Tuhan janji bahwa kita tidak akan tergoncangkan di tengah goncangan hidup di dunia ini. Apa dasarnya? Kita baca ayatnya, Ibrani 12, ayat yang ke-25 sampai 27. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Jadi, saya perlu garis bawahi, jangan tolak firman. Dia bilang gini, yang menolak Dia nggak luput. Nah, saudara orang percaya, pegang firman ini. Dia sudah bilang. Teruskan ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang Ia memberi janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, kandungan di ayat 26 ini, dia bilang, yang digoncangkan itu apa? Yang digoncangkan, dia bilang, menggoncangkan sistem-sistem dunia. Apa sistem di dalam dunia? Dari politik, ekonomi, pendidikan, semuanya. Semua budaya, alam semesta. Karena dia bilang, yang di langit juga. Langit itu bicara apa? Satu sistem yang tidak bisa dilihat dengan mata. Ikut digoncangkan. Lihat gitu. Firman sudah katakan jauh sebelum COVID datang ke bangsa kita. Lihat itu. Lalu ayat 27 saya sambung. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, ayat ini atau frasa ini sedang bilang ada penyingkiran final akan hal-hal yang dapat digoncangkan. Apa itu? Tatanan-tatanan yang lama. Prinsip-prinsip yang lama. Tinggalkan itu. Saudara mesti lihat firman, mesti kenal firman. Karena hanya yang tidak tergoncangkan yang bisa bertahan. Wow, lihat itu. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini janji. Mau nggak kamu masuk di situ? Mau nggak kamu menjadi kelompok yang masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kalau ditanya gini, siapa yang bisa masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Atau gini, orang-orang yang seperti apa Pak yang bisa masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Jawaban sederhana, yang imannya tidak tergoncangkan. Lalu dia bilang,
marilah kita bersyukur kepada Allah. Masuk dalam kerajaan tidak tergoncangkan itu adalah gini, kita masuk untuk menerima hak-hak kita yang sudah diberikan, ya, atas satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow, luar biasa. Nah, jadi bersyukur di sini bukan bersyukur biasa, saudara. Ini bersyukur dengan penuh kesadaran, memberi satu penyembahan yang murni. Gitu. Artinya gini, hubungan kita dengan Tuhan nggak diganggu dengan hal-hal yang lain. Wow, ada kekaguman yang luar biasa, gitu. Nah, hidup sebagai warga kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada janji yang saudara perlu tahu. Saya mau katakan bahwa sebagai orang yang lahir baru penting, saudara, itu syaratnya. Kalau hanya beragama Kristen, saudara nggak ada jaminan apa-apa. Saudara harus dilahirkan kembali. Nah, saudara akan tahu apa yang Tuhan berikan buat saudara. Apa yang Dia berikan? Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku, Yesus bilang untuk dirinya dulu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, jadi Yesus punya otoritas di sorga dan di bumi. Terus ayat 19, Dia bilang buat kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Terus Dia jamin, kalimat terakhir itu jaminan. Ketahuilah. Artinya, kamu harus tahu. Ini nggak kosong. Ketahuilah. Apa itu? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Wow. Lihat, di tengah krisis yang sedang goncang, COVID yang menakutkan, kalau dengar berita kamu akan takut terus. Ada satu jaminan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Wow, saudara lihat, jaminan untuk kita bisa terus melihat ke depan, terus berjalan, terus hidup, tapi berdasarkan firman yang kamu dengar, yang kamu percaya. Wow. Ya. Jadi kita mendapat otoritas, ya, sehingga peperangan antara Allah dan iblis itu bukan tidak terjadi secara langsung, tapi justru antara kita dan iblis. Itu alasan kita mendapat otoritas. Jadi artinya, kamu nggak perlu datang kepada Tuhan seperti pengemis. Karena ketakutan, karena dengar berita di TV, kamu seperti... Tidak, Tuhan bilang, aku sudah berikan otoritas kepadamu. Jadi apa? Kamu perangi musuh itu. Otoritas yang Dia punya, Dia sudah berikan buat kamu. Ini yang saya maksud. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, gitu. Wow. Saya punya satu ilustrasi lah. Ya, misalnya kamu bangun satu rumah baru, terus kamu mau masukkan listrik ke dalam rumahmu, kamu sudah ke PLN, kamu bayar semuanya sehingga instalasi listrik semua sudah masuk di rumahmu. Oke, artinya kamu sudah punya. Kamu bukan sumber listrik, tapi kamu sudah bayar sehingga kamu punya satu aliran listrik di rumahmu. Nah, pertanyaannya waktu kamu mau menyalakan listrik, kakelar listrik atau tombol lampu, apakah kamu harus telepon PLN gitu? Nah, sekalipun kamu bukan sumber, tapi karena kamu sudah bayar, otoritas di dalam rumahmu ada di dalam kamu. Kamu yang tekan tombol itu. Listrik nyala.
Ini yang saya maksud. Kuasa, otoritas sudah diberikan kepada kamu. Dalam situasi seperti ini, kita bukan datang kayak pengemis kepada Tuhan, tapi kita pakai otoritas yang Tuhan sudah kasih. Gunakan itu. Wow. Ya, luar biasa. Satu contoh bagaimana gereja mula-mula. Mereka tahu banget otoritas yang Tuhan kasih. Mereka mengerti banget apa yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Kisah Rasul 4 ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Wow. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lihat bagaimana gereja mula-mula menyatakan Injil, mendemonstrasikan kuasa Allah karena mereka tahu apa yang Tuhan sudah berikan untuk mereka. Dibandingkan kita gereja modern sekarang, saya nggak perlu menutupi ya, tapi begitu banyak kita ragu-ragu dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Yang saya sebut di atas tadi, kita masih datang kayak pengemis kepada Tuhan. Nah, ini saatnya saudara perlu bangkit karena firman sudah janjikan. Kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Percaya, pakai firman itu. Wow. 1 Korintus 6 ayat 17. Karena saudara bertanya, bagaimana caranya saya bisa hidup berjalan dengan kuasa yang Tuhan berikan? Jawabannya di 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Wah. Artinya waktu hati nurani kita yang sudah diperbaharui ini, kita mempercayai apa yang firman Tuhan katakan di dalam roh kita, melalui roh kita, maka kamu akan mengalami hidup dan kuasa Allah di dalam dirimu. Kamu bisa berkata kepada semua masalah dengan firman yang sudah Tuhan taruh di dalam dirimu. Wow. Nah, ada satu peristiwa yang kalau saya baca ini, saya merindukannya. Ini buat kita. Yaitu bagaimana malaikat pun bisa datang di dalam rumah. Terjadi dalam Kisah Rasul 10. Ini jemaat mula-mula. Ya, saya bacakan ayat 3-5. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Artinya kira-kira habis makan siang, ya jam 3 lah, masih terang banget. Lalu dia bilang ini, tampaklah seorang malaikat Allah masuk ke rumah dan berkata kepadanya, Cornelius. Nah, jadi Cornelius ini bukan orang Israel, tapi dia percaya kepada Tuhan. Malaikat datang ke rumahnya. Ayat 4 bilang, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadapan Allah. Dan Allah mengingat engkau. Wow. Lihat itu, luar biasa enggak saudara lihat? Saya pun rindu ngalamin malaikat seperti itu. Gitu. Roma 8. Ayat 19, ini tentang dunia, kita perkecil lah, tentang Bandung, katakan begitu, ya. Baca ayat ini baik-baik, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kuasa yang dari tadi saya jabarin dari atas, tahu enggak? Semua makhluk merindukan mau lihat itu dari dalam hidupmu. Dengan sangat rindu mereka menantikan kuasa yang akan saudara nyatakan. Mari kita lihat, ini Yesus berdoa buat kita. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Yesus bilang gini, dia ngobrol sama Bapa di sorga. Tuhan Yesus yang ngomong. Isi doanya seperti ini, aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Saudara dan saya, orang percaya. Ya,
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa. Wow. Lihat, saudara bisa lihat bagaimana kita ada dalam doa Yesus. Wah, aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Yesus nggak berdoa buat dunia, Yesus berdoa buat kita yang percaya kepada Dia. Luar biasa. Markus 9 ayat 23. Ini buat saya, buat saudara yang mungkin kita terus bertanya, bisakah Tuhan lakukan ini buat saya? Itu pertanyaan sudah lama. Dan Yesus menjawabnya dalam Markus 9. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Nah, itu mewakili kita yang ragu. Lalu dia katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berita akan terus berubah. Ketakutan akan terus datang mengganggu kamu. Kamu mau join dengan berita itu? Atau kamu mau percaya kepada firman? Untuk kamu bisa menggenapi, tidak ada yang mustahil. Satu ayat yang isinya semacam profetik, semacam satu nubuatan untuk generasi. Mazmur 145 ayat 4. Oke. Ini dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, kalian yang sudah puluhan tahun membangun pelayanan ini. Tuhan masih kasih umur. Bapak dan Ibu masih hidup. Dan sekarang ayat ini bukan cuma untuk Bapak dan Ibu Gembala. Bahkan untuk sampai keturunanmu. Keturunan pada keturunan lagi. Generasi demi generasi. Lihat ayat ini. Angkatan demi angkatan. Akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Lihat. Ini jaminannya. Dan akan memberitakan keperkasaan. Gak ada satu ayat ini atau kalimat dalam ayat ini yang membuat kita lemah, lesu, takut, semoga. Gak ada. Tapi ini penuh kepastian. Ya, sekali lagi. Pak Gembala dan Ibu Gembala, kalian dikasih umur sampai panjang, sampai hari tua. Masih lihat kebenaran firman Tuhan ini. Sekarang buat keturunanmu, buat anak cucu, buat jemaat, sampai generasi yang paling bawah. Angkatan demi angkatan. Luar biasa. Akan memegahkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang tadi itu, yang menggoncangkan unsur-unsur langit. Karena kita hidup dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti berbicara. Tapi Engkau tidak berhenti berbicara. Roh-Mu terus berbicara bagi kami yang mendengar firman ini. Dan kami bangun kuat karena firman-Mu, ya dan amin. Aku berdoa bagi mereka dimanapun posisi mereka, apapun keadaan mereka. Tapi karena mereka sudah mendengar firman ini, aku nyatakan firman ini bekerja seperti apa yang firman sendiri katakan. Di dalam nama Yesus, kami masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Kembalilah saudara dalam hidupmu, pekerjaanmu, tanggung jawabmu, komitmenmu dengan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Pulang dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.